Halo, salam anak-anak hebat. Hari ini sebelum anak-anak mengerjakan tugas di rumah, kita harus mengawali dengan Tuhan ya. Karena hari ini kalau kita semua masih ada, kita masih kuat, kita masih sehat, itu bukan kuat kita semua, tapi itu semua karena Tuhan. Jadi tadi anak-anak sudah memuji Tuhan sama Miss Ika. Jadi sekarang Miss Ina akan menyampaikan firman. Tapi sebelum itu, mari semua anak-anak lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami percaya kami semua masih ada, kami bisa hidup, kami bisa bernafas, kami diberi kuat. Tuhan, kami percaya itu karena Engkau. Dan sekarang Tuhan, kami mau siapkan hati, pikiran kami, fokus kami. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya hari-hari hidup kami bisa ada semua karena firman-Mu Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman, bahkan anak-anak di rumah yang mendengar. Tuhan berkati kami semua. Beri hikmat, pengertian yang benar yang berasal dari Tuhan, supaya apapun yang hamba akan sampaikan kepada anak-anak, mereka bisa mengerti. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami semuanya ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu begitu sempurna dan kami percaya dengan firman-Mu Tuhan kami bisa diubahkan. Anak-anak bisa pintar. Kami percaya itu semua karena Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus Engkaulah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Nah, mari anak-anak di rumah, kalian bisa buka Alkitab ya, kita akan baca sama-sama. Nanti ketika Miss Ena baca, anak-anak di rumah juga bisa mengikuti ya. Kita akan baca firman Tuhan di Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Sekali lagi, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 ya. Miss Ena akan baca dan anak-anak di rumah akan mengikutinya ya. Judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, Maria dan Marta ini mereka bersaudara. Nah, pada suatu hari ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, mereka tiba di satu kota. Nah, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Marta dan Maria ini mereka bersaudara. Jadi sama dengan misalnya anak-anak di rumah punya saudara dua ya, pasti kalian punya saudara dua berarti tahu kan nama-nama mereka. Sama Maria dengan Marta juga mereka bersaudara. Nah, Marta ini dia orang yang rajin. Marta dia suka masak, suka mencuci, suka membersihkan rumah, suka merapikan tempat tidur, suka memasak. Marta ini dia termasuk seorang perempuan yang sangat rajin. Ya, yang pasti kalau anak-anak di rumah juga rajin, yang pasti mama papa juga senang. Begitu juga guru-guru di sekolah. Nah, ketika mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, Marta selalu sibuk di dapur, dia selalu sibuk untuk melayani Tuhan Yesus. Dan dia mau ketika ada tamu, misalnya kalian saja di rumah, misalnya orang tua, mama papa, kalau ada tamu yang datang, pasti mama papa akan, minimal mama ya, mama biasanya di dapur dan kemudian menyuguhkan ya mungkin minuman ya, atau apa saja ketika ada tamu. Nah, sama dengan Maria.
Maria juga dia mempersiapkan, mungkin Maria membuat kue ya, mungkin dia buat susu atau teh supaya dia bisa berikan kepada Tuhan Yesus. Tidak salah. Apakah salah Maria lakukan seperti itu? Tidak salah sama sekali. Tapi di sini dijelaskan bahwa Maria, dia ketika Yesus datang, dia duduk ya, firman Tuhan tadi katakan Maria duduk dekat kaki Yesus. Jadi Maria lebih memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya. Tidak salah kalau Marta jadi orang yang rajin, karena rajin itu perlu. Tapi yang paling pertama, kita harus lebih memahami bahwa firman Tuhan lebih utama. Kenapa di sekolah Manggala Perkasa selalu mengawali dengan Tuhan? Ya, guru-guru sebelum mengajar harus datang di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, membaca firman Tuhan, menaikkan pujian. Bahkan anak-anak juga, walaupun hanya beberapa bulan kalian masuk di sekolah, ya bisa tetap muka, tapi semuanya harus mengawali dengan Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan, kita semua tidak bisa ada sampai hari ini. Saat ini kelihatannya corona semakin hebat. Kekhawatiran itu ada, ya. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, yang pasti satu hal, Tuhan pasti menolong. Dan saat ini kita lihat bahwa orang-orang ketakutan dengan adanya virus corona. Kita mau lihat di televisi ya, anak-anak di rumah bisa nonton. Banyak juga dokter yang meninggal ya, karena virus corona. Nah, kita mau lari ke siapa? Ketika kita sakit, pasti kita ke rumah sakit. Kita minta supaya kita diberi obat oleh dokter. Tapi kalau sekarang sakit, pasti rasa takut juga ke dokter. Karena jangan-jangan saya corona kemudian ditahan. Kalau orang yang kena corona berarti dia tidak lagi dikembalikan ke rumah, langsung ditahan di rumah sakit. Nah, jadi yang paling utama itu kita dengar firman Tuhan dan kita melakukannya apa yang Tuhan mau. Anak-anak, kalau kalian selalu di rumah lebih mementingkan HP, tidak baca firman, sekarang sudah lebih gampang. Anak-anak, orang tua sudah download aplikasi Alkitab, semuanya sudah ada. Jadi bisa lihat langsung di HP. Dan anak-anak ketika bangun pagi, mungkin belum berdoa kemudian sudah cari HP, itu salah. Jadi belajar mendekatkan diri dengan hal-hal yang benar. Tidak salah kalau kita perlu makan, itu tidak salah ya. Kita perlu anak-anak perlu di rumah untuk menonton, itu tidak salah, benar juga. Tapi yang paling utama adalah mendengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena anak-anak kalau tahu firman Tuhan, ketika anak-anak melakukan sesuatu, Roh Kudus ingatkan, jangan mencuri ya. Misalnya di rumah sudah tidak ada jajan, kemudian uang mama ditaruh di dompet, tiba-tiba kamu ambil. Nah, tiba-tiba ada suara hati, jangan ambil, itu punya mama, mungkin akan dipakai untuk belanja. Kemudian kamu tidak ambil. Itu berarti Roh Kudus yang mengingatkan kalian. Kenapa? Karena kalian tahu firman, mengerti tentang firman, sehingga kalian bisa, walaupun ada suruhan dari hati bahwa kamu ambil dan beli sesuatu, tapi kalau Roh Kudus ingatkan, kalian bisa peka. Nah, jadi firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita lebih taat lagi, lebih setia, karena hanya di dalam firman Tuhan kita mengerti hidup yang sesungguhnya. Di dalam Tuhan kebenaran itu pasti. Tidak ada yang firman Tuhan kemudian sudah janji kemudian bohong, tidak ada.
Di dalam firman Tuhan ada kebenaran. Di dalam firman Tuhan, anak-anak bisa mengerti firman Tuhan. Dan bisa pintar, itu semua juga karena firman Tuhan. Jadi tidak salah Maria berusaha untuk menyiapkan makanan dan minuman buat Tuhan Yesus, tidak salah. Tapi yang paling utama di sini adalah kita duduk di kaki Tuhan. Anak-anak belajar saat ini di rumah, kemudian rasa sulit, minta kepada Tuhan. Minta Tuhan Yesus tolong supaya saya bisa mengerjakan tugas ini yang guru-guru berikan untuk kami kerjakan di rumah. Minta Tuhan supaya Tuhan tolong, ya. Karena kalau kalian di rumah mungkin kesulitan, ya. Tapi yang pasti mama papa akan membantu kalian. Jadi kiranya dengan firman Tuhan ini anak-anak bisa mengerti, dan kalau setiap hari guru-guru mengirimkan video untuk anak-anak devotion, ikuti dengan baik, ya. Karena hari-hari ini hanya dekat Allah saja kita tenang, hanya dekat Allah saja kita tidak takut, hanya dekat Allah saja kita bisa memperoleh jalan keluar. Jadi kiranya diberkati, jadilah anak-anak yang selalu merenungkan firman itu siang dan malam. Rajin belajar, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, karena itu yang Tuhan mau. Jangan rajin berdoa, malas belajar, itu juga tidak boleh. Rajin baca firman Tuhan, tapi tidak mau mempraktikkan, tidak boleh. Ya, jadi anak-anak, Tuhan Yesus berkati supaya kalian menghidupi setiap firman yang kalian dengar, baik dari guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu, ya, atau mama papa di rumah. Tuhan berkati supaya kalian mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Mari semua anak-anak tutup mata dan kita akan menyelesaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami memuji Engkau Tuhan, karena begitu luar biasanya Engkau. Sampai pagi hari ini Tuhan, kami bisa diberi kesempatan oleh Engkau Tuhan. Baik anak-anak di rumah, kami guru-guru di sekolah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sehat, itu semua karena Tuhan. Dan Bapa di sorga, ini adalah hari pertama bagi anak-anak kami di tahun 2021 untuk kami bisa mengirimkan tugas bagi mereka untuk mereka kerjakan. Tuhan Yesus, tolong mereka Tuhan. Berikan hikmat, beri kepintaran, beri kerajinan Tuhan kepada mereka semua. Supaya lewat pertolongan-Mu, lewat mama papa, mereka juga bisa mengerti, memahami apa yang sudah guru-guru berikan kepada mereka. Kami percaya kami semua sehat, guru-guru sehat, anak-anak di rumah mereka sehat, bahkan mama papa juga kami semua, kami percaya dalam nama Yesus, kami akan sehat Tuhan. Dan kami percaya perlindungan Allah, tutupan darah anak domba Allah akan menaungi kami semua. Dimanapun kami ada, kami percaya Tuhan akan ada di sana. Dan saat ini Tuhan, kami menyambut hari ini, kami percaya Engkau Tuhan akan kawali kami. Mulai dari awal, ketika anak-anak belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas, Tuhan Yesus berikan jalan keluar, supaya lewat pertolongan-Mu Tuhan, hikmat Tuhan mengalir di setiap anak-anak kami Tuhan, supaya mereka bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Berkati guru-guru, berkati orang tua, yang kami banggakan Tuhan untuk mereka bisa mendampingi anak-anak mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, hikmat Tuhan mengalir di setiap orang tua Tuhan, supaya mereka juga bisa mendampingi anak-anak, dan anak-anak juga bisa belajar dengan baik Tuhan. Kami juga guru-guru, berkati kami, agar supaya apapun yang kami berikan kepada anak-anak, anak-anak pun bisa mengerti dan bisa memahami semua tugas-tugas, bahkan pembelajaran yang sudah kami kirim. Biarlah dengan Roh-Mu, dengan pertolongan-Mu, mereka juga dapat mengerjakan semua tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya mulai dari pagi hari ini, siang, sore, bahkan malam nanti kami semua ada dalam pengawalan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan menolong dan melindungi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua anak-anak yang diberkati dan mencintai Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati.